Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada anak-anakku semuanya, kelas 10 MA Ibn Abbas yang kami banggakan dan yang kami cintai, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita bisa bersua kembali di mata pelajaran kita biologi. Di pertemuan berikutnya ini kita akan sedikit membahas berkaitan dengan kelanjutan kita pada materi di bab 3, yaitu virus dan bakteri. Maka di pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan bakteri, ya. Secara umum, ya, materi yang akan kita pelajari di sana mencakup perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria, ya. Kemudian ciri-ciri dari Archaea dan Eubacteria, kemudian klasifikasi dan reproduksi dari bakteri serta peranan dari bakteri itu sendiri. Ya, anakku semuanya yang kami banggakan dan yang memuliakan, kita masuk pada poin pertama, yaitu perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria, ya. Dalam bakteri kita kenal ada dua istilah ini, yaitu Archaea dan Eubacteria. Apa perbedaannya? Kita bisa lihat di sini. Ya. Archaebacteria itu membran lipidnya atau lemaknya berupa membran lipid, ya. Kemudian kalau Eubacteria berupa fosfolipid, ya, fosfor. Kemudian dindingnya bukan peptidoglikan. Kalau Archaebacteria berupa peptidoglikan. Ini perbedaan sekilas berkaitan dengan Archaea dan Eubacteria. Nah, Archaebacteria itu merupakan kelompok bakteri pertama yang muncul di permukaan bumi, sehingga sering disebut juga sebagai bakteri purba. Jadi kata Archaea, ya, Archaea artinya purba dan Bacteria artinya bakteri, sehingga disebut sebagai bakteri purba. Cirinya mampu hidup pada kondisi lingkungan yang sangat ekstrim, ya. Contoh, berada di kondisi yang sangat panas dan sangat asam, ya. Ini adalah Archaebacteria, ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan bahas pada klasifikasinya, ya, Archaebacteria ini. Ada 3 dari Archaebacteria. Yang pertama metanogen, yang kedua halophil ekstrim, yang ketiga thermophil ekstrim. Dari namanya sudah bisa kita lihat, ya, metanogen, ya, berarti bakteri yang mampu hidup pada kondisi yang ekstrim pada gas metana, ini, ya, sehingga mampu mengubah karbon dioksida CO2 dan hidrogen menjadi metana. Contoh bakteri yang mampu hidup pada bakteri ini adalah bakteri yang berada pada hewan ruminansia, yaitu sapi, ya. Contoh mudah adalah kotoran sapi, ya, yang sering kita istilahkan dengan bahasa Jawa kita letong, ya. Sering dipakai oleh para peternak sapi. Kotoran sapi ini dijadikan satu tempat, berada di tempat yang mampat, kemudian dijadikan sebagai sebuah alternatif, ya, yang namanya biogas, ya. Dari biogas inilah akan menghasilkan metana, ya, metana atau gas, ya, sehingga akan bermanfaat untuk sebagian di antara rumah tangga, ya. Di antaranya apa? Untuk kompor, ya, kemudian untuk menyalakan listrik dan seterusnya. Nah, ini adalah biogas. Kemudian halophil ekstrim yang kedua, ini kelompok bakteri yang hidup pada kadar garam yang ekstrim tinggi, ya. Kemudian yang ketiga thermophil ekstrim, ini merupakan kelompok bakteri yang mampu hidup pada suhu yang sangat optimum, ya, dari 60 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius, ya. Ini beberapa jenis dari Archaeobacteria.
jenis yang pertama. Kemudian yang kedua kita masuk di Eubacteria. Nah, Eubacteria inilah yang kita kenal dengan bakteri itu sendiri, ya. Bakteri itu sendiri merupakan mikroorganisme yang prokariotik. Nah, istilah bakteri berasal dari bahasa Yunani dari kata bakterion. Kalau virus kemarin dari kata virion, artinya apa? Racun. Nah, sekarang bakteri berasal dari kata bakterion yang artinya tongkat atau batang, ya. Cirinya bersel satu, kemudian tidak berklorofil dan dapat ditemukan di hampir semua tempat. Sifatnya saprofit dan juga parasit. Inilah Eubacteria yang kita kenal dengan bakteri itu sendiri. Oke, siap ya. Kemudian struktur dari bakteri itu sangat simple dan sangat sederhana. Bisa kita lihat strukturnya cuma ada dinding sel, ya, yang menjadi pembatas antara lingkungan luar dengan tubuh pada bakteri itu sendiri. Kemudian setelah dinding sel ada kapsul, kemudian ada ribosom yang ada di dalamnya. Di ribosom di situ juga ada DNA yang berada pada daerah nukleus atau inti. Dan sebagian dari bakteri juga punya flagel atau ekor, ya. Tapi tidak semua. Nanti kita akan bahas jenis-jenis flagel pada bakteri. Ini sebagian umum, ya, bagian umum pada struktur tubuh bakteri. Kemudian ciri-ciri dari bakteri diantaranya yang pertama bahwa bakteri itu punya inti, ya, tapi tidak bermembran sehingga dinamakan makhluk hidup prokariotik, ya. Kemudian bakteri punya kemampuan reproduksi yang cepat, ya, sehingga dimanfaatkan dalam dunia industri pada jasa mikroorganisme, contohnya pada fermentasi, biogas, ya, pembuatan natar koko dan seterusnya. Kemudian ciri yang ketiga, bakteri aktif bergerak pada kondisi yang lembab, ya. Sedangkan pada keadaan yang kekurangan air, bakteri tidak akan aktif, bahkan bisa sebagian besarnya mati, ya. Kemudian ciri yang berikutnya, ukurannya mikroskopis kecil antara 1 sampai 5 mikron. Hanya bisa dilihat dengan bantuan alat berupa mikroskop, ya. Di antaranya mikroskop cahaya. Kemudian tubuhnya uniseluler, hanya bersel satu. Lanjut, tidak memiliki klorofil. Kemudian reproduksinya dengan cara membelah diri atau biner. Habitatnya hampir di mana-mana, ya, baik di tanah, di air, udara, nempel di makhluk hidup dan seterusnya. Selesai untuk pembahasan bakteri. Kemudian kita masuk pada pembagian sub tema berikutnya berkaitan dengan bentuk-bentuk pada bakteri, ya. Bakteri, ya, secara umum terbagi menjadi 3 jenis bentuk bakteri, ya. Yang pertama disebutkan di situ berbentuk batang atau basil. Yang kedua berbentuk bulat atau kokus. Yang ketiga berbentuk spiral atau dalam bahasa kita ngepir, ya, ngepir. Adapun yang berbentuk batang ada monobasil, ada diplobasil, ada streptobasil. Monobasil berarti batang satu tunggal. Diplobasil berarti batang 2 bergandengan. Streptobasil, basil bergandengan panjang membentuk sebuah kayak rantai, ya. Gambarnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini basil, diplobasil gandeng 2, streptobasil gandeng banyak. Kemudian yang kedua dari bentuk bakteri adalah kokus atau bulat.
Ada Monococcus, Diplococcus, Sarcina, Streptococcus, dan Staphylococcus. Monococcus 1 bulatan, Diplococcus 2 bulatan, Sarcina berbentuk 4 ya, 4 bulatan. Kemudian Streptococcus membentuk kelompok memanjang seperti rantai. Yang terakhir Staphylococcus ya, berbentuk seperti buah anggur. Gambarnya bisa kita lihat seperti ini. Ini kokus ya, 1 bulatan tunggal, atau sering juga disebut monococcus. Kemudian Diplococcus 2 bulatan, Streptococcus panjang banyak bulatan, Staphylococcus ya berbentuk seperti anggur. Kemudian yang terakhir adalah bentuk spiral. Nah, spiral itu seperti ngepir ya, terbagi menjadi 3, yaitu spiral itu sendiri, kemudian vibrio atau bentuk koma, dan yang ketiga spiroseta. Spiral adalah bakteri yang bentuknya seperti spiral ya, seperti pear itu sendiri, contohnya Spirillum. Kalau vibrio seperti spiral tapi tidak sempurna sehingga bentuknya seperti koma, contohnya Vibrio cholera, atau sering kita kenal dengan bakteri kolera, penyebab penyakit kolera. Yang terakhir Spiroseta, golongan bakteri yang berbentuk spiral yang dapat bergerak ya, jadi muter gitu ya. Contohnya Spiroseta pallida sebagai penyakit sifilis, atau sering kita kenal dengan raja singa. Nah, demikian dulu anak-anakku semuanya. Untuk bagian yang pertama ini kita sampai pada bentuk-bentuk bakteri. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan